faktor tidak bolehnya, alasannya di situ kenapa tato di situ tidak diperbolehkan. Nah, di sini dijelaskan, makanya definisinya di sini itu antukhraj ibratun au nahwuha fid dhahril kaf. Jadi ketika ditusukkan jarum, ya, ditusukkan jarum, kemudian dalam bentuk gambar atau tulisan. Lah, tusukan jarum itu kemudian akan mengeluarkan darah. Setelah mengeluarkan darah, maka darah yang sudah keluar itu menjadi najis. Ya, tubuh kita ada darah, selama enggak keluar najis apa enggak? Ya enggak. Lah, proses pembuatan tato itu dengan ditusuk sehingga darah itu keluar. Setelah keluar darah itu, maka darah itu menjadi najis. Nah, setelah itu kemudian dimasukkan tinta, lah sehingga tinta itu masuk ke dalam celah-celah bekas tusukan itu bersamaan dengan darah yang sudah keluar. Jadi menyatu. Alasannya di itu najis. Bukan kok yamna'u wusulul ma' seperti yang kadang kita dengar. Kenapa tato itu tidak boleh? Karena itu menghalangi air itu pada kulit. Ya enggak, karena posisinya itu gambar itu adalah di dalam kulit. Nah, kalau melihat alasannya di situ adalah karena tinta itu bercampur dengan najis. Najis apa? Yaitu darah yang sudah keluar. Jelas ya? Paham? Ya? Oh, dari kita, diantara kita yamna'u wusulul ma', bahwa tato itu menghalangi air. Menghalangi gimana? Wong itu berada di dalam kulit. Makanya dalam masalah tato ini kita harus bijak, kita harus memahami dalam skala konteks hukum yang jelas ya. Jadi nanti akan kita pahami bahwa dalam ajaran Islam itu ternyata itu semua itu indah, tidak se ekstrim yang kadang kita dengarkan ya. Ini jelas ya. Jadi yang pertama itu adalah waswanamsin, yo alis sabut diganti dengan tato, atau mungkin bulu matanya kurang indah diganti dengan bulu mata palsu ya. Atau bisa jadi masalah itu terjadi kemudian, bisa jadi perempuan kumisan. Ini kan banyak permasalahan yang di situ membutuhkan kejelasan dari sisi hukum. Tapi hukum sing jelas dasare, orang hukumi dewek karepe dewek ya. Selama ini kan berkembang tato yamna'u wusulul. Enggak, bukan itu masalahnya. Nah, ketika hal tersebut yaitu taflij, ngikir membentuk gigi sampean supaya mungkin identik dengan orang Jawa, untu yang bagus itu untu mijite timun, untune sampean sepetel-petel. Sampean kikir lo itu terus supaya mijite timun, boleh apa enggak? Nah, nanti muncul permasalahan lagi, terus sampean untune gengsul kayak gadil. Wah, iki sampean iki jarang ngaji fikih, itu tidak boleh iki. Lah, apakah seperti itu? Lah, ini nanti fikih itu sangat lunak dan bijak, yaitu dalam menyikapi permasalahan itu dari aspek hukum. Nah, jelas ya. Jadi haramnya itu karena apa? Enggak sore haram di situ disebutkan, tapi di situ menimbulkan laknat. Nah, tidak ada sesuatu yang sampai di situ menimbulkan laknat kecuali bahwa itu adalah sesuatu yang haramkan atau bahkan itu adalah memiliki muatan dosa-dosa besar. Itu yang menimbulkan laknat.